Selamat ketemu kembali pemirsa podcast RRI Manowari dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan berbagi konten yaitu tentang peran disabilitas atau partisipasi disabilitas dalam Pilkada Serentak 2024 di Manowari. Dan ini akan menjadi perbincangan menarik bagaimana model atau bentuk partisipasi tersebut. Nah, di studio podcast RRI Manowari sudah hadir tamu kita spesial, yaitu Kakak Maria Roselinda. Betul ya, Kakak ya? Betul, iya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi dan selamat datang di studio podcast RRI Manowari. Nah pemirsa, beliau adalah Ketua Pusat Pemilu Akses Disabilitas Papua Barat. Betul ya Kakak ya? Betul ya. Baik Kakak, bisa diceritakan apa sih yang menjadi kegiatan aktivitas Kakak sendiri? Aktivitas saya aktif di isu-isu terkait disabilitas yang ada di Manokwari, khususnya di Manokwari itu, dan juga sebagai Ketua Pusat Pemilu Akses Disabilitas di Provinsi Papua Barat. Oke. Nah ini apa yang dilakukan selaku ketua yang Kakak sandang ini? Kita dalam pemilu ini kita memberikan edukasi. Iya, edukasi terkait pemilu yang akses, terus pemilu yang ramah untuk penyandang disabilitas dan juga kepada seluruh masyarakat. Dan satu lagi itu pemilu yang non diskriminasi, itu kepada seluruh masyarakat. Ya. Begitu. Nah kemudian selama ini apa sih yang Kakak rasakan di dalam mengedukasi teman-teman kita khususnya di kaum disabilitas ini terkait dengan edukasi tentang demokrasi untuk Pilkada Serentak nanti? Selama ini kita terus terang saja kita masih banyak kendala ya. Terkait partisipasi dari pemerintah terhadap pergerakan kita PPUAD ini masih sangat minim sekali dari pemerintah. Sampai sekarang saja dari 2017 itu kita belum punya sekretariat. Oh, belum punya. Tapi semua surat-surat kita punya itu sudah ada. Kita sudah melapor ke Kesbangpol, semua sudah. Terus surat pemberitahuan kepada beberapa dinas-dinas terkait itu juga sudah, bahwa kita memang benar-benar hadir dan kita bergerak untuk menyuarakan suara teman-teman disabilitas begitu. Nah kemudian menurut pengamatan Kakak ini apa sih yang dimaui teman-teman disabilitas terkait dengan demokrasi saat ini khususnya menjelang Pilkada Serentak nanti? Nah ini kita di grup WA ini kita sudah seru sekali ya. Masing-masing ingin tahu ini siapa yang menjadi pemimpin kita nanti di pemilu November nanti ya, Pilkada nanti. Jadi pada saat kita memilih itu kan kita akan tahu siapa yang menjadi pemimpin untuk Kabupaten Manokwari dan juga provinsi. Nah, itu yang kita sangat tertarik karena 5 tahun ke depan hidup kita, nasib kita itu tergantung kepada pemimpin ini. Jadi kita betul-betul kita mempunyai kemauan, mempunyai energi yang positif untuk berperan ya dalam pilkada ini gitu. Nah kemudian sejauh ini sudah dengan siapa saja berkolaborasi ataupun bermitra terkait di dalam mengedukasi teman-teman disabilitas ini? Kita selama ini kita hanya dua mitra, yaitu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat, Bawaslu Kabupaten
dan juga ada KPU Provinsi Papua Barat dan juga KPU Kabupaten. Itu kita bermitra, dan juga ada dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Wis, Itu keren, juga keren, kita ya. kita juga bermitra dengan mereka. Nah, Ada dua. dalam bentuk apa ini atau wujud apa dalam bermitra tersebut dengan Bawaslu, dengan KPU atau dengan tadi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia ya? Iya, kita mendapat pelatihan ya Ya. dari KPU dan juga Bawaslu. Kita terlibat sudah beberapa kali kita mengikuti pertemuan bersama, terlibat untuk menghadapi pilkada ke depan ini. Kita ada pelatihan, ada juga. Nah, kemudian dari respon teman-teman disabilitas bagaimana nih dengan adanya pelatihan? Apakah memang sangat antusias atau bagaimana menurut pengamatan kakak? Iya, mereka sangat senang. Tentunya Sangat teman-teman senang, ya? disabilitas ini, mereka walaupun ada hambatan, tapi mereka Gembira, teman-teman yang ingin sesuatu yang berubah dari mereka, walaupun mereka mempunyai keterbatasan. Jadi hanya satu saja, kita butuh support, dukungan gitu dari teman-teman non disabilitas. Oke. Nah, selama ini di dalam menjalankan aktivitas berapa sih yang sudah katakanlah menjadi target teman-teman disabilitas di Papua Barat ini yang sudah teredukasi dari kakak ini? Sebenarnya ya lumayan dari teman-teman dari jenis ragam disabilitas itu juga banyak. Mereka selalu maksudnya dengar-dengaran. Apapun masalah di luar atau apapun kendala, mereka pasti tetap menghubungi saya atau konfirmasi ke saya begitu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih kakak, di mana sih? Kan tadi kakak sudah ada sekretariat. Kalau misalnya yang ingin bergabung atau ingin bermitra dengan kakak, khususnya untuk mengedukasi teman-teman disabilitas terkait demokrasi ini. Boleh, ada nomor saya. Ya. Nomor saya langsung hubungi saja di nomor saya. Kita lewat WhatsApp grup bisa. Ya. Nah, kalau boleh tahu nomornya kakak, kan ini kita siarkan di podcast RRI Manowari, di YouTube RRI Manowari, pasti banyak yang akan menonton. Siap. Kontak saya itu 0822 3808 4259. Oke. Kemudian untuk domisili di mana ini? Saya sekretariat sementara ini di rumah saya. Wis, luar biasa. Di rumah saya. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan nih organisasi kakak ini di dalam membantu teman-teman disabilitas mulai berdiri ini? Berdiri tahun 2000 tanggal 7 Desember 2017. Sudah cukup lama ya? Iya, sudah cukup lama. Setelah kembalinya saya dari magang di Jakarta sampai di Jakarta? Iya. Wih, luar biasa. Ada perwakilan dari Papua Barat, saya sendiri, terus dari Provinsi Papua itu ada teman saya Robinyong. Kami magang di Rumah Pemilu Demokrasi. Perludem, Perludem. Di Jakarta ya? Iya. Nah, boleh cerita nih kakak, bagaimana ceritanya magang di sana? Pengalaman-pengalaman agar pemirsa kita ini bisa terinspirasi. Baik, kami magang di sana mungkin sekitar 1 bulan ya. Iya. 1 bulan itu kita bertemu dengan KPU waktu dulu ya, ketua KPU, terus mengikuti perkembangan di Bawaslu, terus mengikuti sidang. Iya, banyak sekali yang kita dapatkan, training yang kita dapatkan di Jakarta. Terus pertemuan dengan disabilitas dari Myanmar kalau tidak salah, terus dari mahasiswa yang ada magang di Perludem. Magang terkait tentang pemilu. Jadi jadi kita berbagi cerita
pemilu di Papua Barat atau di Papua, Ya. terus dengan pemilu di luar negeri. Oh, jadi berbagi cerita Ya, ya. berbagi Nah, cerita. menurut pengalaman kakak ini, bagaimana? Apakah memang ada kesamaan atau ada perbedaan antara pemilu di kita sama di ASEAN atau di luar negeri? Yang Iya. tadi kakak pernah berdiskusi dengan mereka waktu di Jakarta. Iya, tentunya ada. Apa ini? Kalau boleh tahu nih. Saya juga sudah Iya. lupa ya, sudah lama sudah. Oh, lupa ya. Iya. 2017 ini. Iya, iya. Oh, Iya. tapi garis besarnya. Indonesia, kalau di Indonesia itu kita untuk disabilitas, Ya. pemilu disabilitas ini kita harus banyak menjangkau lagi teman-teman tuh untuk terlibat di dalam Ya. demokrasi, misalnya memberikan mereka pelatihan, edukasi, sehingga mereka juga tahu. Ya. Mereka juga tahu, sadar bahwa penting sekali ini demokrasi untuk teman-teman disabilitas ini. Oke. Nah, kemudian yang menarik perhatian kami ini kakak, apa sih yang mendasari sehingga kakak terbersit untuk membentuk organisasi yang kakak ketuai ini? Itu karena banyak sekali Atau panggilan jiwa atau apa gitu kan? Iya, yang pertama itu banyak sekali terjadinya diskriminasi yang ada untuk teman-teman disabilitas. Ya. Itu yang suara-suaranya mendam sejak ke bawah, tidak pernah terekspos keluar. Jadi tuh kita butuh pendampingan, advokasi untuk suara-suara dari teman-teman disabilitas. Ya. Nah, oke. Nah, selama ini kan sudah berkolaborasi dengan Bawaslu tadi ya, dengan Siap. KPU. Nah, sampai sejauh mana ini KPU atau Bawaslu di dalam memperhatikan teman-teman disabilitas ini untuk berpartisipasi di pilkada serentak ini? Ya, kami dari 2017 itu sudah aktif berkolaborasi dengan Bawaslu dan juga KPU. Itu kita banyak sekali terima masukan, ada pendidikan di dalam, ada banyak sekali yang sudah kita peroleh dari mitra dengan Bawaslu dengan KPU. Oke, nah yang terakhir nih kakak, apa harapan kakak ini agar betul-betul partisipasi disabilitas dalam pilkada serentak 2024 di Manokwari betul-betul optimal? Oke, baik. Itu perlu kerjasama bukan hanya dari PPOAD atau KPU atau dari Bawaslu, tapi semua elemen masyarakat ya, unsur masyarakat semua itu harus terlibat di dalam pemilu ini dan juga memperhatikan apakah di TPS itu ada teman-teman disabilitas. Misalnya dia seorang teman tuli atau tunawicara, itu kita harus memahami dia. Kita harus memahami dan kita harus belajar juga mengerti dengan kondisi mereka. Bagaimana pelayanan mereka terhadap teman-teman disabilitas ini. Sehingga satu suara juga berarti untuk kita semua begitu. Oke, baik. Terima kasih kakak sudah sama-sama berbagi cerita di podcast RRI Manokwari kali ini. Dan sekali lagi pemirsa, bagi Anda kami berharap untuk bisa subscribe dan komen ya. Jadi ini akan nanti menambah lagi konten-konten podcast RRI Manokwari berikutnya yang tentu saja akan menjadi tontonan atau edukasi yang menarik bagi kita bersama. Sekali lagi terima kasih Kakak Maria Roslinda Minis ya. Siap. Ya, yang merupakan Ketua Pusat Pemilu Akses Disabilitas Papua Barat. Sekali lagi sukses untuk kakak. Terima kasih. Dan semoga apa yang menjadi mimpi atau cita-cita kakak bisa terwujud. Khususnya dalam mengedukasi demokrasi menjelang Pilkada Serentak 2024 untuk teman-teman disabilitas di Papua Barat. Baik pemirsa, demikian tadi podcast kita kali ini. Kita bersua lagi di lain kesempatan dengan konten yang berbeda. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.